Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, tetap seperti biasa ya, saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya dimuliakan Allah, dimudahkan Allah, rezekinya dilancarkan, hidupnya dimudahkan, diberikan jalan gitu ya, berlimpah kaya. Nah, apapun yang menjadi hajat Anda, insya Allah saya doain semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkhusus saat ini teman-teman yang sedang mengalami ujian hutang, dikejar-kejar hutang, ya, kebingungan, ketakutan sebab hutang yang nggak lunas-lunas, saya doakan Bismillah ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan semoga Allah lunasin semua hutang-hutang ya. Yang penting yakin, kemudian nggak putus asa untuk terus berdoa, kemudian selalulah berbaik sangka sama Allah. Karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Dan Allah itu sudah mempersiapkan sesuatu hal yang terbaik untuk masa depan kita. Maka kalau hari ini Allah belum kabulkan doa, Allah belum lunasin hutang, berprasangka baik teman-teman semua. Berprasangka baiklah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita yakin bahwa Allah menolong, insya Allah pasti ditolong. Kalau kita yakin, insya Allah hutang kita lunas, pasti lunas. Tapi kalau kita murung, kita ragu, kita khawatir, cemas, maka kita akan bingung sendiri, maka kita akan berliku-liku jalannya, kebingungan, nggak tahu arah harus kemana. Jadi berbaik sangka sama Allah, terus saja berdoa, terus saja meminta sama Allah. Insya Allah satu saat nanti di waktu yang tepat Allah akan memberikan jalan buat Anda semuanya, buat kita semuanya teman-teman semuanya. Ya baik, sebelum materi ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita bahas masalah amalan ya. Ini banyak orang yang mencari amalan ketika dia dihadapkan pada satu persoalan, terkhusus masalah hutang. Banyak yang bertanya ke saya terkait masalah amalan untuk lunas hutang, amalan banyaklah pokoknya itu, terkhusus masalah hutang itu banyak kali mereka yang bertanya ke saya itu tentang amalan. Nah, kadang-kadang mereka sering lihat di YouTube itu, saking banyaknya amalan, mereka tuh bingung amalan mana yang harus dikerjakan. Dengan amalan itu berharap pertolongan Allah datang, hutangnya cepat lunas. Yang saya garis bawah itu sebenarnya bahasa cepat itu ya, cepat lunas, cepat selesai, supaya nggak ditagih-tagih lagi. Itu yang paling banyak ditanya ke saya. Ya karena memang itulah manusia, sifatnya tergesa-gesa, maunya terburu-buru, maunya ingin segera selesai, ingin segera lunas. Selalu itu yang WA ke saya, Pak, amalan apa sih yang bisa supaya hutang saya ini cepat lunas? Pak, tolong saya Pak, apa yang harus saya lakukan supaya hutang saya ini cepat selesai, cepat lunas? Saya udah capek, bosan lah tiap hari ditagih dan segala macam, itu selalu. Makanya gitu yang WA ke saya, bahasa cepat itu saya garis bawahi dari Allah gitu. Kenapa? Karena saya memahami karena saya juga pernah mengalami itu. Maunya ingin cepat, ternyata nggak bisa teman-teman semuanya, nggak bisa. Walaupun sebenarnya mudah saja bagi Allah, tapi kita juga harus mengukur diri kita. Kita ini siapa? Kita ini hamba, nggak punya kuasa sedikit pun untuk untuk menjadikan sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Nah begitulah manusia yang memang maunya tuh inginnya terburu-buru, cepat selesai dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Ya tugas kita tuh hanya terus berikhtiar, berdoa, dan selalu berbaik sangka sama Allah. Selebihnya itu kan urusan Allah. Yakin? Baik teman-teman semuanya, kita balik ke yang tadi ya, tentang bagaimana sih sebenarnya cara memilih amalannya. Memilih amalan untuk satu keinginan, satu hajat kita. Misalnya Anda ingin lunas hutang, yang Anda tempuh adalah lewat jalur langit dengan mengamalkan beberapa amalan. Tapi ya itu tadi, saking banyaknya amalan, Anda bingung amalan mana yang harus Anda kerjakan. Nah, saya juga pernah alami seperti itu, bingung banget. Setiap saya belajar ke guru, bertanya amalan, yang dikasih amalannya ini. Ke guru satu lagi amalannya ini. Banyak guru yang saya datangin dan saya banyak dikasih amalan, hingga satu pun saya bingung amalan mana yang harus diamalkan. Nah, memang saran saya sih tetap begini tuh, sebelum saya kasih tahu bagaimana cara memilih amalan ya, saya terangkan dulu. Memang teman-teman semuanya, ketika kita dihadapkan satu persoalan itu, menurut saya itu, tempuhlah jalur langit.
bungkus semuanya itu dengan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang insya Allah itu bisa mengundang pertolongan Allah. Yakni apa keajaiban? Ketika Anda yakin bahwa Allah itu bisa menyelesaikan masalah, Anda yakin Allah itu kuasa, Anda yakin Allah itu bisa mengabulkan, Anda yakin bahwa Allah itu bisa merubah hidup Anda, bisa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Anda, maka insya Allah amalan-amalan yang Anda kerjakan itu benar-benar akan berpengaruh pada hidup Anda. Tapi kalau Anda ragu, kemudian Anda khawatir, ya, ini yang sebenarnya perlu diperbaiki, karena memang inti dari amalan itu adalah keyakinan dalam hati. Banyak amalan teman-teman sebenarnya, ada amalan itu dari jalur ilmu hikmah, ya, seperti saya ada beberapa amalan keilmuan hikmah yang saya amalkan, ada jadi jalur ilmu tarekat, ada dari ilmu-ilmu syariat yang diajarkan guru-guru saya. Banyak banget amalan-amalan yang dikerjakan. Nah, dari kesemuanya itu kadang-kadang kita bingung. Nah, kembali ke yang tadi teman-teman semuanya, kunci dari sebuah amal, keberhasilan dari sebuah amalan itu adalah keistiqomahan dan keyakinan dalam mengamalkan itu. Nah, ciri atau tanda orang yang yakin itu adalah dia istiqomah. Dia tidak putus asa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun doanya belum dikabulkan, hajatnya belum dikabulkan, utangnya belum dilunaskan, tapi dengan keyakinan dia mengamalkan satu amalan itu, dia nggak putus asa. Dia tetap istiqomah, dia terus amalkan itu dan selalu berbaik sangka sama Allah bahwa dia yakin bahwa satu saat nanti pasti Allah memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Nah, itu kalimat itu benar-benar saya pegang teman-teman sebenarnya. Kuncinya itu ada di yakin gitu ya. Jadi gini, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan ya, tapi udah deh, nggak usah deh, nanti terlalu dalam, nggak enak ini kan nanti ditonton banyak orang. Yang penting intinya yakin teman-teman sebenarnya. Nah, dalam hal untuk melatih keyakinan ini nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, harus banyak latihan, harus banyak belajar dan lain sebagainya. Nah, caranya supaya kita keyakinan itu muncul, itu tadi kita banyak mengamalkan amalan, kemudian kita banyak belajar membaca, sering mendengar kajian dan lain sebagainya. Itu. Nah, tapi teman-teman semuanya, kalau Anda ingin memilih amalan yang berharapnya dengan amalan itu pertolongan Allah datang, hutang Anda bisa cepat lunas, bisa teman-teman semuanya, bisa. Nah, caranya adalah amalan itu jangan yang memberatkan Anda. Jangan yang memberatkan Anda. Jika memang itu ada amalan berat dan Anda sanggup, itu bagus. Seperti yang video-video sebelumnya saya sampaikan ya, bahwa Allah itu lebih menyukai orang yang amalannya sedikit tapi istiqomah dibanding amalannya banyak tapi dia nggak istiqomah. Artinya apa? Jangan memberatkan diri Anda sendiri. Ambil beberapa amalan yang amalan itu Anda kerjakan secara konsisten, istiqomah. Nanti saya akan beri paparannya apa aja amalannya, sederhana ya. Jangan memberatkan teman-teman semuanya. Kalau terkait masalah zikir atau ya misalnya sholawat, istighfar gitu dibaca dengan ribuan kali, ya boleh, silakan. Kalau untuk angka sih tidak terlalu menjadi patokan ya. Yang terpenting di sana itu bahasanya banyak mengingat Allah. Makin banyak kita amalkan makin bagus. Tapi yang terpenting Anda nyaman dan Anda tidak memberatkan. Artinya Anda itu benar-benar saat mengamalkan itu ikhlas, kemudian sabar, Anda menikmati dalam mengamalkan itu. Nah, itu sementara teman-teman semua pemaparannya di awal. Nah, sekarang kita masuk pada amalan apa sih yang sederhana tapi punya pengaruh yang kuat ketika kita mengamalkan amalan ini. Saya sampai hari ini tuh mengamalkan dari satu guru saya ya, ijazah yang diberikan ke saya, kepada guru saya itu keilmuan atau amalan yang dia memperkuat wadah batin kita, memperkuat keyakinan kita, memperkuat kesabaran kita, memperkuat keridhaan kita, memperkuat rasa ikhlas kita, kemudian memperkuat positif berpikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin sebenarnya amalan yang mau saya sampaikan ini, saya yakin teman-teman pasti tahu dan hafal lah. Cuma mungkin belum diistiqomahkan saja. Nah, ketika kita sudah mengamalkan itu, selanjutnya kita lepaskan ke Allah, kita pasrahkan ke Allah. Tugas kita selanjutnya adalah memperbaiki pikiran, memperbaiki pola pikir. Jadi kekuatan hati dan kekuatan pikiran itu seimbang, sehingga terjadilah satu kekuatan yang utuh, menimbulkan keyakinan yang tepat. Dengan keyakinan itu Allah memberikan jalan terhadap masalah yang kita hadapi. Bisa lunas hutang, kemudahan rezeki, hidup barokah dan lain sebagainya. Nah, apa aja amalan teman-teman semuanya? Satu, amalannya yang pasti jaga sholat ya. Ini
paling sangat penting jaga sholat gitu. Jaga sholat 5 waktu, lengkapi qobliyah ba'diyahnya, itu kerjakan, jangan tinggalkan teman-teman. Diusahakan juga disiplin terkait masalah waktu, diusahakan di awal waktu itu kerjakan. Kemudian kerjakan juga sholat-sholat sunnahnya. Apa itu sholat sunnahnya? Sholat duha, usahakan jangan tinggalkan sholat duha, karena kita sedang berikhtiar menempuh jalur langit. Sholat duha itu banyak diyakini untuk memperbenar rezeki. Kemudian sholat tobat apalagi kita ini banyak dosa ya, minta ampun sama Allah, banyak-banyak sholat tobat. Kemudian sholat hajat, sholat tahajud itu kerjakan. Itu simpelnya teman-teman. Jadi sholat sunat itu kan banyak ya. Selain sholat 5 waktu, sholat tobat kerjakan, sholat hajat kerjakan, sholat tahajud kerjakan, sholat witir kerjakan. Usahakan teman-teman. Nah, terkait masalah amalannya, zikirnya, 1, perbanyak baca istighfar. Sederhana teman-teman semuanya. Baca istighfar minimal 100 kali. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 rutinkan itu. Kemudian yang kedua, baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seminim-minimnya 100 kali dalam sehari. Kemudian yang ketiga, saya singkat aja yang ketiga, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Baca 100 kali. Kemudian baca juga subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, baca 100 kali. Nah, jadi sebelum saya lanjut ya, dari beberapa amalan itu insya Allah punya pengaruh yang kuat terhadap jiwa kita, mental kita, pikiran kita. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la haula wala 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 100 kali, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali. Kemudian kalau misalnya Anda masih ada waktu, baca sholawat munjiatnya. Sholawat munjiat itu 7 kali. Baca sholawat munjiat 7 kali, ini ijazah amal dari guru saya, sholawat munjiat 7 kali. Kemudian yang terakhir baca ya latif 1200 kali. Nah, baca itu teman-teman semuanya, 1200 ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, baca 1200 kali. Nah, dari ijazah amalan yang banyak dikasih ke saya ke guru, amalan itu yang sampai saat hari ini tuh saya istiqomahkan. Selain amalan yang lainnya, tinggal kita yang membagi waktu, tinggal Anda yang meluangkan waktunya, kapan mau Anda amalkan. Luangkan waktu itu dan usahakan amalkan teman-teman semuanya. Amalkan secara istiqomah. Dan banyak sekali yang sudah membuktikan, termasuk saya sendiri, ketika mengistiqomahkan, mengamalkan itu, kemudahan, ketenangan, itu benar-benar terasa teman-teman semuanya. Jadi itu amalan yang sampai hari itu juga alhamdulillah saya kerjakan. Nggak terlalu memberatkan, tapi enjoy. Terkhusus sholawat juga saya lebihkan sih, saya mentargetkan sholawat itu dalam sehari 1000 kali, istighfar 1000 kali gitu ya. Tapi bagi Anda yang masih awam, masih baru pemula, ya itu tadi, dulu saya mengamalkan itu 100 kali gitu ya. Makin banyak makin bagus. Tapi kalau untuk jumlahnya harus sekian, sebenarnya nggak jadi ukuran, cuman itu kan ijazah keilmuan dari guru-guru kita, termasuk guru saya sudah nurut aja sami nawa atau nah, insya Allah yang diajarkan guru kita itu nggak mungkin menyesatkan. Yang kita tujuannya kan juga minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan teman-teman semuanya, amalkan secara rutin, secara istiqomah. Kemudian selanjutnya perbaiki pola pikir, mindsetnya benar-benar diperbaiki, berpositif thinking teman-teman semuanya. Punya keyakinan bahwa Allah itu maha menolong. Itu teman-teman, sebenarnya banyak sih yang ingin saya sampaikan, tapi terkait waktunya nanti pelan-pelan saya akan melanjutkannya di video-video selanjutnya. Jadi itu teman-teman semuanya, amalkan itu secara konsisten, istiqomah. Terkait masalah waktu, Anda tinggal sesuaikan. Anda mau mengerjakan itu setiap selesai sholat 5 waktu, selesai sholat hajat, selesai sholat tahajud, silakan teman-teman semua. Yang penting, yang perlu digarisbawahi adalah ingat, amalan sedikit tapi istiqomah itu jauh lebih Allah sukai dibanding amalan banyak tapi tidak istiqomah. Itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pahamnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya dan semoga Allah lunasin semua utang-utang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.